Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ya sama Kak Winda pada minggu ini. Nah, adik-adik bagaimana minggu-minggu lalu yang sudah kita lalui? Pasti dengan sukacita dong. Bagaimana kalau sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, berdoa dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu ini Bapak, di mana kami semua, anak-anak sekolah minggu, GKPI Jelambar dan juga GKPI Raja Wali Tuhan, boleh bersama-sama melakukan ibadah virtual account-nya Bapak. Tuhan, biarlah kiranya melalui ibadah ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami setiap anak-anak sekolah minggu Bapak boleh semakin diberkati, boleh semakin pandai Tuhan dan semakin berkenan di hadapan-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan setiap amang, inang pendeta dan juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Bapak. Sehingga Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi waktu awal kita sudah menyanyikan lagu Tuhan Yesus mengasihi semua anak. Kasih Tuhan itu memang dahsyat buat kita semua. Dan seperti setelah ini kita akan menyanyikan lagu Gunung Beranjak yang menceritakan tentang kasih Tuhan kepada kita. Jadi biar semakin semangat, ayo kita mengangkat pujian bersama dengan Kaneti dan Bang Kenan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan ya. Jadi ambil sikap yang baik dan sebelumnya kembali kita akan memuji Tuhan, mengangkat lagu pujian Kasih Yesus. Siapkan diri adik-adik dan ikuti Kaneti dan Bang Kenan. Yesus
Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan. Kalau pada hari ini ya Bapa, kami masih boleh kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu di KPI Resort Jaya 1 untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada seluruh anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Inang akan bacakan, adik-adik silakan mengikuti dari rumah ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tema renungan kita pada minggu pagi hari ini adalah berhasil bersama Yesus. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat nggak ada salah satu murid Tuhan Yesus yang pada mulanya awalnya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Siapa ya adik-adik nama murid Tuhan Yesus itu? Betul sekali, Thomas ya adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, adik-adik, ia kemudian menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Menampakkan diri artinya dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya untuk sebagai bukti penggenapan janjinya. Nah, apa itu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Janjinya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan sekalipun meninggalkan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, adik-adik, para murid merasa amat sangat sedih
dan kehilangan guru yang amat mereka cintai. Diceritakan di ayat yang tadi kita sudah baca bahwa para murid-murid tersebut kemudian kembali menjalankan aktivitas kehidupan mereka seperti sebelumnya. Contohnya ada Simon Petrus yang bekerja sebagai penjala ikan. Dia kemudian kembali melaut, pergi melakukan pekerjaannya untuk menangkap dan mencari ikan di danau. Dan ia pun diikuti oleh murid-murid lainnya ya adik-adik. Suatu malam ketika mereka sedang mencari ikan, mereka mau menangkap ikan, ternyata saat itu mereka tidak berhasil menangkap satu ekor pun ikan adik-adik. Nah, disitulah Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka dan memerintahkan sesuatu kepada mereka. Apa itu perintahnya adik-adik? Nah, pada ayat ke-8 tadi dikatakan ya, Tuhan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan bagian perahu, maka kamu akan memperolehnya. Nah, adik-adik, saat itu sebenarnya para murid masih belum sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi mereka tetap mengikuti perintah itu adik-adik. Mereka mengambil jala ikannya, kemudian meletakkannya di bagian sebelah kanan perahu, dan secara mengejutkan dan ajaibnya adik-adik, mereka ternyata mendapat begitu banyak ikan. Dikatakan sampai mencapai 153 ekor ikan. Nah, kemudian melihat keajaiban tersebut, salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Yohanes segera menyadari bahwa ini adalah perbuatan ajaib yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Itu pasti Tuhan, dia berkata kepada murid-murid yang lain. Akhirnya mereka pun bersama-sama pergi ke tepi danau, mendapati Tuhan Yesus, dan mereka pun makan bersama-sama. Adik-adik, dari kisah perjumpaan Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, kita bisa belajar atau mengambil beberapa hal yang penting dalam hidup beriman kita adik-adik ya. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan sekalipun meninggalkan murid-muridnya dan juga kita anak-anaknya ketika kita sedang menghadapi berbagai kesulitan ataupun persoalan dalam hidup sehari-hari. Asal kita mau mengikuti perintahnya, kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Contohnya adik-adik, ketika dalam belajar, adik-adik misalnya menemukan suatu pelajaran yang adik-adik rasa cukup sulit atau susah, padahal adik-adik merasa sudah belajar dengan tekun, sudah mengulang-ulang pelajaran, tetapi ternyata hasil atau nilai yang adik-adik peroleh itu belum maksimal, tidak terlalu bagus nilainya. Nah, adik-adik jangan langsung berputus asa. Adik-adik harus kembali berusaha, belajar lagi dengan tekun, dan terutama harus selalu setia berdoa, memohon kepada Tuhan. Adik-adik yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita di masa-masa kesulitan ataupun persoalan kita. Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar terbaik dan juga keberhasilan bagi kita sepanjang kita taat kepada Tuhan dan senantiasa berusaha untuk mencoba dan juga berusaha keras. Pelajaran kedua adik-adik yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan pada hari ini adalah kita patut mencontoh atau meneladani sikap murid-murid Tuhan Yesus yang taat, yang mau mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana itu adik-adik? Hidup yang taat pada Tuhan itu. Nah, adik-adik bisa memulai dulu dengan lingkungan yang paling kecil di dalam keluarga. Adik-adik menghormati orang tua, mau dengar-dengaran dengan papa dan mama yang adalah wakil Tuhan di bumi. Adik-adik juga mau menjalankan tugas, mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai anak dengan baik. Apa itu tugas dan kewajiban adik-adik sebagai anak? Belajar, membantu orang tua, yang dilakukan semuanya itu dengan sukacita. Adik-adik juga mau hidup rukun bersama kakak dan adik dan orang-orang di lingkungan sekitar kita, saling mengasihi, saling mengampuni, itu semua adalah bentuk dari hidup yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, pasti adik-adik masing-masing mempunyai cita-cita atau impian yang ingin adik-adik raih atau capai ya. Mungkin ada yang ingin nanti besarnya menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang pilot,
atau menjadi penyanyi, dan lain sebagainya, sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Dalam meraih atau mengejar cita-cita adik-adik, mungkin saja kita akan menemui beberapa kesulitan atau mungkin bahkan kegagalan. Contohnya, ada adik-adik yang ingin sekali mendapat beasiswa untuk belajar di luar negeri misalnya. Adik-adik sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sudah belajar dengan baik, tetapi ternyata tidak lulus tes atau tidak berhasil mendapatkan beasiswa. Atau contoh yang lain, mungkin adik-adik ada yang ingin menjadi seorang penyanyi karena Tuhan berikan berkat atau talenta suara yang merdu. Adik-adik sudah rajin ikut lomba, bernyanyi ataupun festival, tetapi sampai saat ini masih belum bisa dapat atau menang juara 1 dalam lomba bernyanyi. Nah, adik-adik ketika mengalami hal-hal atau keadaan seperti ini, firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kita, ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang mudah berputus asa. Kita diajarkan Tuhan untuk tetap berusaha, tidak mudah menyerah, tetap bertekun, dan terutama tetap setia berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan yang turut campur tangan. Yakin dan percayalah adik-adik, ketika kita sudah berusaha keras, kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, kita terus mencoba, dan senantiasa kita selalu berdoa, melakukan perintah Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, maka Tuhan Yesus akan memberikan keberhasilan dan juga jalan terbaik bagi setiap kesulitan kita. Kita pasti akan dapat berhasil bersama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini adik-adik. Semoga adik-adik di rumah senantiasa diberkati Tuhan, dapat merenungi firman Tuhan pada hari ini dan juga melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, bahwa kami telah mendengar sebagaimana janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga kepada kami anak-anak-Mu, bahwa tidak akan sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa gigih dan senantiasa bertekun dan tidak mudah menyerah, selalu berusaha dalam meraih sesuatu yang kami impikan. Dan kami juga senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak kami dengan kesehatan, dengan sukacita, juga para orang tua, papa dan mama dari anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat pekerjaan yang baik, sehingga kami boleh bersukacita, dan pada minggu depan nanti kami boleh kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu GKP Resort Jaya 1, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik firman Tuhannya? Terberkati ya. Semoga melalui kebenaran firman ini adik-adik semakin dikuatkan, semakin semangat dalam Tuhan. Yuk kembali kita memuji Tuhan yuk dengan judul lagu Yesus Pokok.
Adik-adik, ya, sebentar lagi kita akan memasuki persembahan ya. Seperti biasanya, siapkan uang persembahannya dan titip ke papa mama buat dibawa ke gereja. Tapi kalau memang mau ditransfer, boleh ditransfer ke rekening di bawah ini ya adik-adik ya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Batak adik-adik sambil sama-sama belajar ya. Lagunya berjudul Dison Adong Hubuan Tuhan. Yuk sama-sama bernyanyi. Marilah adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh terkumpul. Biarlah apa yang kami lakukan dan berikan ini Tuhan layakkan. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Berkati orang tua kami dengan rezeki yang baik, supaya apa yang boleh mereka lakukan itu boleh menjadi juga suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita ya, ibadah ini ya. Dan seperti biasa, Kak Winda dan guru-guru sekolah minggu lainnya nggak jemu-jemu buat mengingatkan adik-adik untuk menjaga protokol kesehatan 3M. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pakai maskernya harus selalu tertutup ya adik-adik, dari hidung sampai dengan dagu. Dan juga jangan lupa menggunakan, kalau memang nggak bisa cuci tangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Selamat hidup sehat ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan berkati.